Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai financial technology. Yang pertama, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Christopher Angga dan teman-teman saya. Yang pertama ada Faris Fadwi, kemudian ada Fioriti Sibolon, dan yang terakhir ada Emma Arunatmi. Selanjutnya, izinkan kami memaparkan materinya. Pertama, saya akan mendefinisikan arti dari financial technology tersebut. Dalam bahasa Indonesia, kita lebih mengenalnya dengan teknologi keuangan yang dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi di bidang layanan industri keuangan sehingga dapat mengubah model untuk meningkatkan perkembangan industri layanan keuangan. Menurut National Digital Research Center atau NDRC, istilah vintage merupakan suatu inovasi menggunakan teknologi yang modern di bidang finansial. Contoh produk dari financial technology tersebut ialah pembayaran tagihan listrik, cicilan kendaraan, ataupun premis asuransi yang dilakukan melalui online. Yang terakhir ialah pengiriman uang maupun pengecekan saldo menggunakan mobile banking. Yang terakhir saya akan memberikan landasan hukum mengenai penerapan financial teknologi di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI 2016 yang mengatur segala hal terkait uang elektronik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sejarah financial technology. Vintage 1.0. Awal mula, vintage adalah tahun 1866 saat kabel telegraf transatlantik pertama kali dipasang. Kabel ini memungkinkan adanya globalisasi sejak tahun 1866 hingga tahun 1913. 5 tahun setelahnya, pada tahun 1918, muncul sistem pengiriman uang dengan elektronik bernama FlightWire. Tahun 1990-an, terjadi perubahan besar pengiriman uang dengan munculnya kartu kredit. Vintage 2.0. Perkembangan vintage selanjutnya ditandai dengan munculnya anjungan tunai mandiri atau ATM pada tahun 1967. Perkembangan vintage juga ditandai dengan perkembangan internet dan komputer. Karena berkembangnya internet, e-commerce mulai banyak bermunculan di tahun 90-an. Selain itu, mulai muncul banyak layanan internet banking dan situs penjualan saham online, serta bank melakukan pembaruan perangkat lunak sehingga data dapat disimpan dan mudah diakses melalui komputer. Vintage 3.0. Setelah tahun 2008, financial technology mulai masuk ke dalam masa selanjutnya. Sejak krisis ekonomi tahun 2008, banyak orang yang sudah tidak percaya lagi dengan perbankan tradisional. Celah ini dimanfaatkan oleh banyak orang untuk menciptakan startup, jasa layanan keuangan seperti jasa pembayaran online, crowdfunding, pinjaman online, dan lain-lain. Pada tahun 2009, juga muncul Bitcoin sebagai alternatif investasi. Era ini juga didorong oleh munculnya ponsel pintar yang memungkinkan penggunaan mobile banking di tahun dekade 2000-an. Di Indonesia sendiri, menurut Intimes, perkembangan vintage bisa dibilang cukup telat, karena meski sejak tahun 2006 sudah mulai berkembang, namun baru di tahun 2015 lah organisasi Asosiasi Vintage Indonesia atau AVI dibentuk. Setelah tahun 2015 inilah, vintage di Indonesia mulai menunjukkan tren positif. Sekedar catatan, sampai saat ini, financial technology terus bertumbuh sampai 80% di Indonesia. Ada sekitar 147 perusahaan financial technology yang terdaftar secara resmi di Indonesia. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari financial technology itu sendiri. Pertama yaitu peer-to-peer lending. Platform ini mempertemukan antara pemberi pinjaman atau lender dengan peminjam atau borrower melalui internet. Pinjaman peer-to-peer ini menyediakan mekanisme manajemen kredit dan risiko. Jadi menurut Otoritas Jasa Keuangan, platform ini dapat membantu pemberi pinjaman dan peminjam memenuhi kebutuhan pribadi mereka dan menggunakan dana secara efektif. Contoh peer-to-peer lending yang terdaftar di OJK yaitu Kredivo, Cicil, dan Modalku. Yang kedua yaitu crowdfunding. Jenis teknologi keuangan ini di mana konsep atau produk seperti desain, program, konten, dan karya kreatif dirilis ke publik dan dukungan keuangan dapat diberikan kepada orang-orang yang tertarik
Crowdfunding dapat digunakan untuk mengurangi kebutuhan keuangan perusahaan dan memperkirakan permintaan pasar. Contoh crowdfunding yang terdaftar di OJK yaitu Kitabisa dan Karya Karsa. Yang ketiga yaitu Payment Gateway. Gerbang pembayaran atau Payment Gateway merupakan platform fintech yang memberikan layanan keuangan berupa metode pembayaran atau transfer antar pengguna. Payment Gateway pada fintech menghubungkan bisnis e-commerce dengan berbagai bank. Bentuk lain dari layanan ini yaitu e-wallet atau dompet digital. Contoh e-wallet yang terdaftar di OJK yaitu OVO, GoPay, Dana, dan ShopeePay. Yang terakhir yaitu manajemen risiko dan investasi. Manajemen risiko dan investasi fintech dapat membantu Anda membuat keputusan terkait langkah-langkah keuangan tertentu, seperti memantau kondisi keuangan dan membuat rencana keuangan menjadi lebih mudah dan praktis. Contoh beberapa perusahaan fintech investasi dan manajemen yang populer di Indonesia dan terdaftar yaitu Bibit dan Reksadana. Manfaat fintech ini dapat dirasakan bagi semua orang, terutama bagi para pengguna fintech. Adapun manfaat yang dapat mereka rasakan yakni mendapatkan layanan yang lebih baik, harga yang lebih murah karena banyaknya promo, kemudian menekan biaya operasional dan biaya modal suatu perusahaan. Yang terakhir yakni meningkatkan kecepatan perputaran uang sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Adapun kekurangan fintech ini diantaranya satu, wajib terkoneksi ke dalam internet. Jadi apabila tidak ada koneksi internet di dalam perusahaan tersebut, besar kemungkinan layanan fintech tersebut terputus. Yang kedua yakni kita harus memiliki pengetahuan mengenai internet yang memadai untuk mengakses layanan internet dan juga seluk-beluk dalam fintech. Yang ketiga yakni berpotensi terjebak dalam penipuan. Layanan fintech ini selain memberikan manfaat juga memberikan kerugian terutama bagi berbagai modus penipuan yang ada di dunia maya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.